Kamu mungkin sudah sering dengar BRICS, gabungan negara berkembang seperti Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Mereka punya ambisi besar, yaitu untuk menciptakan mata uang sendiri dan menyingkirkan dolar dalam transaksi global. Tapi kalau ini benar-benar terjadi, apa dampaknya buat Amerika? Dan efektifkah strategi Donald Trump yang mengancam akan mengenakan tarif bagi negara anggota BRICS? Yuk kita bahas. Bab 1. Seberapa besar BRICS? BRICS bukan cuma sekedar kumpulan negara, mereka adalah kekuatan ekonomi besar yang mengendalikan sekitar 25% dari PDB global dan 40% dari populasi dunia. Mereka sadar bahwa dominasi dolar AS membuat ekonomi mereka bergantung kepada kebijakan moneter Amerika. Itulah kenapa mereka merencanakan mata uang baru yang katanya bakal berbasis emas atau cadangan aset lain. Dengan memiliki mata uang sendiri, mereka bisa mempercepat transaksi perdagangan tanpa harus mengkonversi ke dolar. Ini juga berarti mereka tak perlu lagi bergantung pada sistem pembayaran berbasis barat seperti SWIFT. Bab 2. Ambisi mata uang baru. Salah satu alasan utama BRICS ingin menciptakan mata uang sendiri adalah kebijakan percetakan uang tanpa jaminan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Dolar AS tidak lagi didukung oleh emas sejak 1971 ketika Presiden Nixon mengakhiri standar emas. Sejak saat itu, Amerika Serikat bisa mencetak uang sebanyak yang mereka mau tanpa harus memiliki cadangan aset nyata. Hal ini membuat dolar tetap kuat di dunia, tetapi juga menciptakan resiko inflasi dan ketidakstabilan ekonomi global. Dengan menciptakan mata uang sendiri, BRICS ingin menghindari dominasi sistem ini dan memiliki kontrol lebih terhadap kebijakan moneter mereka sendiri. Bab 3. Kenapa BRICS tidak ingin menggunakan dolar AS? Faktor lain yang mendorong BRICS untuk mencari alternatif dari dolar AS adalah keputusan Amerika yang membekukan aset Rusia di luar negeri setelah Rusia melancarkan operasi khusus ke Ukraina. Pembekuan ini menunjukkan bahwa negara manapun bisa terkena sanksi finansial yang sama jika tidak sejalan dengan kebijakan Barat. Selain itu, ada juga standar ganda Amerika dalam menetapkan sanksi. Amerika kerap memberikan sanksi ekonomi terhadap negara-negara yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingannya. Sementara sekutu-sekutu mereka tetap bebas melakukan kebijakan tanpa konsekuensi serupa. Contohnya, beberapa negara yang melanggar hak asasi manusia atau melakukan intervensi militer tetap mendapatkan perlakuan yang lunak dari AS. Ini membuat banyak negara merasa sistem berbasis dolar lebih menguntungkan pihak barat dibandingkan negara-negara lainnya. Bab 4. Kenapa Amerika tidak ingin BRICS membuat mata uang baru? Alasannya sederhana. Dolar selama ini menjadi alat utama dominasi ekonomi dan geopolitik Amerika. Jika BRICS sukses dengan mata uangnya sendiri, dominasi dolar bisa runtuh dan Amerika akan kehilangan banyak keuntungan, seperti kemampuan mencetak uang tanpa batas untuk membiayai utang serta mempertahankan hegemoni global mereka. BRICS yang lebih mandiri bisa mengurangi pengaruh politik AS dalam kebijakan internasional. Bab 5. Dampak jika BRICS membuat mata uang baru. Kalau BRICS benar-benar sukses dalam proyek ini, Amerika bakal terkena dampak besar. Apa saja? Berikut ini dampaknya. Yang pertama, melemahnya dominasi dolar. Selama ini, dolar digunakan dalam sebagian besar perdagangan internasional. Kalau mata uang BRICS menggantikan peran ini, permintaan terhadap dolar bakal menurun, dan ini bisa menyebabkan inflasi di Amerika Serikat. Yang kedua, goncangan di sektor keuangan. Amerika selama ini menikmati status spesial karena mata uangnya jadi cadangan utama dunia. Kalau dolar kehilangan pengaruh, AS bisa mengalami defisit lebih besar karena tidak lagi mencetak uang seenaknya tanpa konsekuensi besar. Yang ketiga, krisis kepercayaan global. Negara-negara lain bisa mulai mencari alternatif selain dolar untuk transaksi mereka, yang bisa mempercepat pergeseran kekuatan ekonomi dunia. Bab 6. Strategi Trump terapkan tarif. Donald Trump yang terkenal dengan kebijakan proteksionisnya mengancam akan menggunakan tarif tinggi bagi negara-negara anggota BRICS. Tujuannya agar mereka tetap menggunakan dolar dalam perdagangan internasional dan mencegah mereka menciptakan mata uang baru. Tapi apakah hal ini berhasil? Ternyata tidak semudah itu ya. Negara-negara BRICS itu punya kepentingan sendiri dan sudah mulai membangun sistem ekonomi yang lebih mandiri. Rusia dan Tiongkok misalnya sudah mulai menggunakan mata uang mereka sendiri dalam perdagangan minyak dan gas. Yang kedua, resiko perang dagang. Jika AS menaikkan tarif impor dari negara-negara BRICS, mereka bisa saja membalas dengan kebijakan serupa. Hasilnya, perdagangan global bisa terganggu dan Amerika sendiri juga bisa terkena dampaknya. Yang ketiga, ada alternatif lain untuk BRICS. Negara-negara BRICS mungkin akan mencari mitra dagang baru di luar Amerika dan mengembangkan sistem keuangan mereka sendiri yang membuat strategi Trump terasa kurang efektif dalam jangka panjang.
Kesimpulan, jadi kalau BRICS benar-benar menciptakan mata uang sendiri dan menggunakannya dalam perdagangan internasional, ini bisa menjadi ancaman serius bagi dominasi dolar AS. Salah satu alasan utamanya adalah karena kebijakan pencetakan uang tanpa batas oleh Amerika yang membuat negara-negara BRICS ingin keluar dari sistem tersebut. Selain itu, tindakan AS yang semena-mena membekukan aset Rusia setelah konflik di Ukraina juga membuat banyak negara berpikir ulang tentang ketergantungan mereka kepada dolar. Ditambah lagi, AS tidak ingin BRICS memiliki mata uang sendiri karena ini bisa mengurangi dominasi mereka dalam ekonomi global. Strategi Trump mungkin bisa menunda, tapi tidak menghentikan perubahan ini. Dunia semakin bergerak maju dengan sistem multipolar di mana dolar bukan lagi satu-satunya raja dalam perdagangan global. Bagaimana menurut kamu? Apakah BRICS akan sukses menciptakan mata uang baru atau justru bakal gagal? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Mungkin itu aja ya video kali ini tentang BRICS dan mata uang barunya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, share, dan channelnya di subscribe ya. Kalau masih ada pertanyaan, kritik atau saran untuk konten selanjutnya, tambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyaksikan, kita ketemu di video selanjutnya.